Makan bergizi gratis MBG akan dimulai pada esok hari atau Senin 6 Januari 2025 senilai Rp10.000 per anak. Kita langsung bahas kesiapannya lewat daring sudah tersambung dengan juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Mbak Prita Laura. Selamat sore Mbak Prita. Mbak Lulu, Assalamualaikum. Sehat selalu Anda. Waalaikumsalam, terima kasih Heranov dan juga para pemirsa CNN. Selamat sore. Ya, sedianya kami juga perlu disclaimer, turut mengundang Mbak Lulu, penanggung jawab penyedia layanan dari MBG, dari TNI AL, tapi belum bisa merespon hingga sore ini. Kalau bisa dijelaskan ke publik, pemirsa di rumah nih Mbak Lulu, seperti apa kesiapan esok hari, total ada berapa nih siswa yang akan menerima manfaat kick-off MBG ini, Mbak Lulu? Ya, Heranov dan juga pemirsa dari CNN, besok kita akan melihat sebuah langkah pertama yang juga merupakan satu langkah pasti untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mhm. Langkah-langkah konkret untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas ini dengan memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak Indonesia Hmm. dan kemudian kepada ibu hamil dan juga menyusui, yang ini akan memastikan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang secara fisik juga akan lebih baik. Mhm. Nah, besok akan dilaksanakan pertama kali di 190 titik yang ada tersebar di 24 provinsi, Hmm. dimulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, kemudian juga Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, NTT, juga sampai ke Papua Barat dan juga Papua Selatan. Mhm. Artinya ada sekitar berapa orang yang akan menerima besok, Mbak Lulu? Ada informasi sekitar 3 juta siswa? Ini benar informasi seperti ini? 3 juta siswa sedang terus berproses karena Hmm. memang kesanggupan dari masing-masing dapur dari makan bergizi gratis ini belum merata untuk semuanya, sedang Hmm. terus berproses. Dan namun targetnya jelas bahwa pada Januari 2025 akan mencapai 3 juta orang. Baik, nanti yang akan penerima manfaat ini dari tingkat TK kah? Karena informasi yang beredar tidak hanya dari SD sampai SMA nih Mbak Lulu, ada juga informasi yang beredar anak TK pun ikut menerima MBG ini. Ya, memang Hmm. targetnya adalah balita, kemudian Hmm. anak TK, di mana di sana juga ada siswa taman kanak-kanak ya, kemudian Mhm. juga siswa SD sampai dengan SMA, ibu hamil dan ibu menyusui. Oke. Tentunya ini akan terus menyasar berbeda begitu ya, Mhm. dari yang ada di sekitar dari dapur makan bergizi gratis tersebut. Hmm. Yang jelas adalah semuanya memiliki standar yang sama, yaitu sesuai dengan usianya masing-masing, standar kecukupan gizi yang layak bagi masing-masing penerima dari makan bergizi gratis ini. Baik, ada sekitar 40 provinsi tadi ya yang Anda sebutkan di lebih 192 sekolah, apa 192 lebih tadi ya, dikatakan dari 40 provinsi ini? Mohon maaf, saya koreksi, Hmm? 190 titik yang tersebar di 24 provinsi. 24 provinsi, oke. Kemudian bagaimana Ya. nanti tata kelolanya, penyalurannya Mbak Lulu? Apakah nanti ada vendor yang ditunjuk untuk mengurus MBG ini atau bagaimana? Ada beberapa skema yang dilibatkan, Mhm. memang salah satunya juga ada mitra, di mana mitra ini juga di sana ada dari swasta Mhm. dan diutamakan adalah dari UMKM setempat. Karena memang tujuannya adalah juga menggerakkan perekonomian lokal. Mhm. Jadi kemudian ada pertumbuhan ekonomi yang juga bergerak di masyarakat lokal dan juga nanti akan mendorong pergerakan secara nasional. Mhm. Seperti yang disampaikan pada saat Musrenbangnas ya, Mhm. Bappenas menghitung bahwa ada potensi kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun pertama dari Mhm. pelaksanaan RPJMN dari makan bergizi gratis ini adalah sebanyak 0,8 ya, Oke. 0,8% Mhm. dari menyumbang pertumbuhan ekonomi. Jadi memang ini Mhm. diharapkan 0,86%. Mhm. Diharapkan untuk kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi memang ini akan ada mitra yang bergabung, Mhm. kemudian tentunya pemerintah daerah serta juga berbagai stakeholders pemerintah lain yang juga akan bersama-sama bergotong royong
mensukseskan program ini demi Indonesia Emas 2045. Oke, ada mitra yang ditunjuk begitu ya. Kalau bisa digambarkan juga ke publik, SPPG ini kan juga cukup menjadi perhatian akhir ini untuk persiapan siapa yang ditunjuk dari Satuan Pelayanan Pemenuh Gizi SPPG ini, Mbak Lulu, apakah dari pihak swasta, pihak luar atau pemerintah sendiri atau ASN? Dari SPPG sejauh Mhm, ini memang ini adalah akan menjadi bagian dari Badan Gizi Nasional. mhm, Jadi betul-betul SPPG ini dijaga sebagai perwakilan dari pemerintah yang menjalankan program-program tersebut mhm, dan akan menjadi bagian dari Badan Gizi Nasional. mhm, Dan tentunya SPPG ini disertai dengan berbagai kelengkapan pelatihan untuk mhm. bisa menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Di sana ada kemampuan manajemen, kemudian juga mengelola pengadaan, transparansi, kemudian juga bagaimana mengetahui mengenai gizi. Jadi untuk menjadi SPPG ini sudah ada pelatihan yang diberikan kepada 900 orang sejauh ini yang memang mereka juga kemudian akan membangun dari awal berbagai proses dari eh, pembangunan dapur makan bergizi gratis ini. Dari mulai Oke, kemudian persiapan siapa sajakah target, radius dari lokasi makan bergizi gratis tersebut, yang akan kemudian diberikan sekolahnya seperti apa, targetnya spesifik seperti apa. Jadi CPG ini dia akan benar-benar menjaga prosesnya dari awal sampai dengan akhir yang mhm. tentunya juga dilengkapi dengan berbagai pelatihan ya untuk yang dibutuhkan untuk mengelola dapur tersebut. Yang bertanggung jawab nanti siapa ya yang akan memasok, MBG ini ke daerah yang kita katakan daerah terpencil. Ini bagaimana nanti proses penyalurannya, Mbak Lulu? Apakah SPPG ini dilibatkan untuk memastikan hal ini? Ya, seperti kami sampaikan tadi, Mhm, diutamakan adalah UMKM setempat, oke. lokal, untuk bisa Mmm, mensuplai. Nah, jika kemudian pertama dilihat terlebih dahulu dari mhm, UMKM setempat, siapa yang bisa mensuplai secara kontinu dengan kualitas yang sama ya, mhm, tentunya. Karena ini ada standar kualitas yang juga tentunya sangat dijaga untuk memberikan makanan bergizi tersebut. Jadi dilihat terlebih dahulu siapakah UMKM lokal yang bisa memberikan, itu pilihan pertama. Jadi sedapat mungkin dikurangi dari daerah lain, kecuali jika kemudian daerah tersebut memang tidak memiliki kesanggupan atau belum memiliki kesanggupan. Karena tentunya program ini juga disertai dengan berbagai program dari kementerian lain yang juga membangun kapasitas dari UMKM setempat agar kemudian bisa ikut serta dalam program ini, sehingga tujuannya adalah membangun ekonomi lokal bisa benar-benar tercapai. Jadi oke, program ini bukan hanya sekedar memberi makan yang bergizi bagi mmm, kualitas sumber daya manusia ke depan, namun juga menggerakkan perekonomian lokal serta nasional, serta juga menciptakan lapangan kerja. Ini adalah kesempatan luar biasa, Heranov, mhm, bagi para wanita juga. mhm, Ibu-ibu yang bisa kemudian ikut menyumbang, ikut-ikut bekerja di dalam proses makan bergizi gratis ini dalam dapur-dapur yang ada. Dan baik. tentunya lagi-lagi ada pelatihan khusus yang akan diberikan untuk memastikan semuanya berkualitas dan ya sesuai dengan keinginan, jangan sampai kemudian ada terjadi makanan yang tidak berkualitas yang kemudian dikonsumsi oleh anak bangsa kita. Baik, menarik jika kita ulas soal itu. Makanan ini harus dipastikan bergizi dan juga harus pastikan bagaimana higienitas begitu ya, higienis dari Ya. hal-hal tidak baik, Mbak Lulu. Tapi sempat dikritik juga oleh Bu Megawati Soekarno Putri, angka Rp10.000 per porsi ini nampaknya sulit untuk menyentuh nilai cukup gizi. Ini bagaimana meresponnya? Apakah di 100 titik lebih ini nilai gizinya bisa ditentukan standarisasi seperti apa, Mbak Lulu? Dan keamanannya seperti apa nantinya? Tergantung daerahnya Hmm, memang Heranov, oke. tergantung daerahnya. Jadi kalau untuk daerah yang sudah beberapa kali saya lihat ya di Mhm, daerah Jawa sendiri ini untuk 10.000 sudah sangat mencukupi. oke, Karena apa? Karena memang harga kebutuhan dengan infrastruktur yang tersedia mudah untuk mencapai angka tersebut. mmm, Dan saya juga sudah melihat sendiri menunya itu angka kebutuhan gizinya terpenuhi dengan angka 10.000 dan sebenarnya juga dengan angka 10.000 ini masih ada margin yang bisa menjadikan sebuah keuntungan bagi mitra yang ikut bergabung di dalam program makan bergizi ini. oke, Namun untuk beberapa daerah tertentu, mhm, tentunya ini akan lebih dari itu harganya. mmm, Semuanya bervariasi dari kondisi lapangan masing-masing. Jadi beginilah Indonesia. oke, Namun 10.000 adalah angka yang memang paling rendah
yang ternyata memang kita melihat bisa dipenuhi. Jadi masyarakat juga mohon jangan disamakan angka 10.000 dengan masyarakat membeli di warteg begitu ya. Oke. Membeli secara satuan dengan membeli secara partai besar tentunya sangat berbeda harganya. Oke. Karena ada harga keekonomian khusus yang berhasil dicapai dengan makan dengan pembelian secara partai besar. Ya, Oke. jadi ini tidak bisa disamakan dengan uji coba yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya pergi ke warteg, kemudian uang 10.000 dapat apa, ini berbeda. Baik, Semoga bisa dipahami juga. oke. Iya. Ya, untuk memahami hal itu mungkin bisa digambarkan juga Melulu, nanti konsepnya seperti apa? Tadi Anda katakan benar, bahwa nanti akan ditunjuk UMKM setempat untuk mengatur hal ini, untuk makanan bergizi gratis ini. Nanti apakah sistemnya catering yang akan ditentukan di satu tempat yang sudah diseleksi pemenang tendernya, atau bagaimana nanti agar keselamatan dari keracunan ini bisa dihindari, Mbak Lulu? Karena kalau kita berbicara soal hajatan, ada saja kasus keracunan makanan gitu. Kalau untuk makan bersama atau massal. Betul sekali, kita harus sangat jaga itu. Saya sepakat sekali juga, kami juga semua sepakat di sini bahwa hal itu bagian dari standar yang harus dijaga. Oke. Jadi nanti akan ada ahli gizi, kemudian yang terus melakukan inspeksi dari dapur yang ada dan juga pemasok yang ada. Yang paling penting perlu dijaga adalah prinsip-prinsip good governance-nya. Bagaimana transparansi kemudian dijaga tersebut, bagaimana proses keuangannya sampai kemudian kualitas makanannya, kemudian bagaimana juga akuntabilitasnya itu dijaga sedemikian rupa. Jadi memang ini membangun makan bergizi gratis ini tidak semudah memberi makan. Oke. Ada satu sistem yang cukup kompleks yang dibangun sedemikian rupa. Itu sebabnya berbagai uji coba terus dilakukan selama 6 bulan sebelum akhirnya kemudian diputuskan untuk dimulai tanggal 6 Januari besok, untuk memastikan itu tadi. Memastikan ada sistem yang terbangun dengan berbagai kondisi yang ada, dengan berbagai pembelajaran selama 6 bulan ini, untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar berkualitas. Bagaimana kemudian sampai dipikirkan ketika makanannya tidak habis, bagaimana mengelola food waste-nya. Ini kalau kemudian food waste-nya akan menjadi banyak, tentunya akan menjadi masalah tersendiri. Semuanya diperhatikan menjadi satu sistem yang terus dipelajari dan terus dikembangkan. Baik. Dan akan direplikasi terus ke berbagai daerah yang tentunya memiliki pembelajarannya masing-masing ya, untuk daerah-daerah dengan kondisi yang berbeda. Mungkin bisa juga Anda respon soal hal ini. Beberapa daerah sudah dilakukan uji coba makan bergizi gratis ini, Mbak Lulu. Tapi kalau kita dengar dari suara-suara siswa di sekolah tersebut, makanan tersebut tidak dimakan tapi dibawa pulang. Gunanya, niatnya untuk dibagikan bersama keluarga. Yang dimakan justru bekalnya sendiri yang dibawa dari rumah. Itu bagaimana respon dari pemerintah? Sudah membawa bekal sendiri dari rumah, Mbak Lulu? Iya, memang menjadi satu tantangan adalah menemukan menu yang menarik bagi anak-anak. Oke. Ya, karena memang banyak anak-anak juga yang sudah terbiasa dengan makanan-makanan cepat saji, ya, yang diberikan seperti makanan-makanan cepat saji yang sudah ada di toko-toko begitu, tinggal digoreng dan seperti itu. Nah, memang menjadi tantangan untuk menemukan menu-menu yang menarik untuk anak-anak, dan saya sudah datang ke beberapa proses makan bergizi gratis di sana. Saya lihat bagaimana mereka makan, mereka banyak suka telur dan juga banyak suka ayam, dan memang yang jadi kendala adalah sayur. Jadi di banyak tempat saya temukan anak-anak kurang menyukai sayur, ya. Jadi sayur ini seringkali menjadi satu bagian yang dibuang oleh anak-anak. Namun saya meyakini bahwa dengan program ini juga disertai dengan edukasi mengenai bagaimana makan bergizi kepada sekolah dan juga orang tua murid, sehingga saya meyakini ini menjadi sebuah awal perubahan pola makan dari masyarakat kita ya. Karena kita mengalami masalah kurang gizi, bukan hanya masalah ketersediaan gizinya, tapi juga masalah selera ya. Jadi kemudian untuk kemudahan, akhirnya kemudian banyak keluarga yang memberikan makanan yang mudah disajikan, namun kemudian meninggalkan pemenuhan kebutuhan gizinya. Tapi Jadi jauh. memang Oke. menjadi tantangan tersendiri, namun makanan ini akan terus diputar begitu ya menunya, ada 10 menu yang akan terus diputar sehingga mencoba sedemikian rupa supaya anak-anak ini tidak bosan untuk memakannya dengan Ada berbagai variasi variasinya. begitu ya, perharinya begitu ya Mbak Lulu Iya, ya. Artinya iya. ada nasi,
lauk seperti ayam, ikan, telur, tapi yang kurang diminati adalah sayur. Jadi bagaimana kemudian Badan Gizi Nasional memberikan siasat atau menyiasatinya agar tetap nilai gizi ini terpenuhi di luar sayur? Iya, Hmm, ini tentunya juga diiringi dengan edukasi. Jadi oke. selain disediakan, ada Hmm, juga edukasi kenapa sayur ini perlu untuk dimakan. hmm, Nah, edukasi-edukasi ini juga sekalian juga diberikan kepada sekolah dan kemudian juga kepada orang tua murid untuk membangun kebiasaan. hmm. Jadi memang butuh proses untuk membangun kebiasaan ini, namun dengan disediakan dan kemudian dengan berbagai cara yang menyenangkan, saya melihat ada beberapa sekolah membuat sebuah jingle juga untuk makan sayur, begitu. Mhm. Nah, berbagai kreativitas yang diajarkan oleh sekolah akan kami harapkan bisa mengubah kebiasaan dari banyak anak Indonesia untuk makan Oke. sayur, makanan yang sehat, Hmm, dan bagi para orang tua tentunya untuk menyadari pentingnya pemenuhan gizi anak-anak. Bukan hanya memberikan yang mudah, hmm. namun pemenuhan gizi Baik, kita anak-anak. menyinggung juga soal finansial yang dimiliki oleh pemerintah, tentu tidak eh, menyinggung soal fiskal ya, tidak membebani fiskal negara untuk MBG ini, karena sudah ada anggaran yang diatur 71 eh, triliun rupiah yang masih dikatakan serius pengamat ekonomi, ini masih minim dari harapan. Ini bagaimana menjawabnya Mbak Lulu dengan angka 71 T ini untuk 100 titik tadi? Iya, saya Hmm, kurang memahami apa yang disampaikan Selios ya, oke. terkait dengan konteksnya. Hmm, Kenapa minim dari harapan? Kebetulan saya tidak memantau hal tersebut. mhm, Namun yang jelas sudah dihitung sedemikian rupa 71 triliun ini hmm, mampu memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dan ini pun juga tentunya bukan hanya 71 triliun ini juga bisa dikatakan sebagai satu investasi. Investasi sumber daya manusia sekaligus hmm, juga ini menggerakkan begitu perekonomian. oke. Kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Jeffrey Sachs ya, Mhm, seorang ekonom ternama dan juga advokat dari SDG di bawah Sekjen PBB menyampaikan bahwa program ini adalah program yang sangat baik, program perbaikan nutrisi yang efektif dilakukan oleh negara. oke. Dijalankan mulai di usia dini dan bekerja sama dengan program makan sekolah memang tidak murah, Hmm, tetapi ini adalah salah satu investasi yang memiliki dampak yang signifikan. hmm. Jadi mari kita melihat ini sebagai satu investasi dari 71 triliun yang dianggarkan pemerintah sedapat mungkin itu digerakkan menjadi investasi sumber daya manusia Hmm. dan juga investasi yang bisa menggerakkan perekonomian di daerah dan juga nasional. Pak Prabowo kan juga sudah dibanding ke negara-negara tertentu untuk melihat bagaimana penerapan makan bergizi gratis di negara tersebut. Apa yang menjadi evaluasi Pak Prabowo, Mbak Lulu, untuk diterapkan di Indonesia? Banyak hasil evaluasi ya, namun kami tidak bisa menyebutkan Hmm, misalnya membandingkan negara ini dan negara mana, mana yang lebih baik atau tidak tentunya. Dalam kapasitasnya kita tidak bisa menyampaikan hal tersebut. mhm, Namun yang jelas eh, kami berbicara dengan beberapa konsultan dan menyampaikan pilihan menu hmm, yang dipilih Indonesia ini salah satu yang terbaik begitu ya. oke. Jadi bagaimana pilihan menunya di sana begitu, ada lauk, ada sayur, ada buah, kemudian ada pemenuhan, susu, juga kemudian hal yang serupa susu begitu ya. Mhm. Ini nih semua adalah salah satu yang terbaik dari beberapa yang kami temui ahli-ahli gizi yang ada. Jadi ya semoga dengan program ini kita bisa juga mencapai sumber daya manusia yang terbaik. Baik, terakhir bagaimana kemudian himbauan Anda terhadap orang tua di rumah mungkin masih ragu-ragu dengan program ini, apakah nanti berkualitas atau tidak ya, bergizi atau tidak, dan bagaimana meyakinkan publik, Mbak Prita terhadap MBG ini? Iya, Hmm, para orang tua di rumah sangat penting mhm, untuk kemudian mendukung program ini, perannya amat sangat penting. Setidaknya mungkin bisa dibantu anak-anaknya sebelum berangkat hmm, menyampaikan bahwa ayo makan makanan yang ada diberikan di program makan bergizi gratis. hmm, Mungkin juga dengan tidak menyediakan makanan-makanan instan sebagai bekal begitu ya, oke. agar anaknya dipaksa untuk memakan makanan bergizi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Baik. Mari manfaatkan momentum ini bersama Mhm, dan juga tentunya juga mari juga kita kelola bersama bagian dari food waste-nya ya, sisa pangannya. oke. Saya melihat di beberapa sekolah begitu ada orang tua yang sudah membawakan tempat makan Mhm, dari rumahnya mereka masing-masing untuk membawa sisa makanannya. Ini baik. satu praktek yang sangat baik Mhm, untuk kemudian kita bisa mengurangi
food waste ya, sisa sampah makanan untuk kemudian dimakan lagi atau kemudian bisa diolah di rumah menjadi bagian dari kompos. Baik, semoga pemirsa di rumah bisa bijak dan juga mendengarkan apa yang disampaikan, mengerti begitu ya, paham dengan apa yang sudah dianggarkan. Diharapkan memang program makan bergizi gratis akan berlanjut, continuity begitu ya Mbak Lulu ya, dan menjadi program dari Prabowo Gibran yang terbaik untuk kedepannya. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Newsroom, Mbak Prita Laura, Mbak Lulu, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan dan juga sedia kami mengundang dari pihak SPPG tapi tidak berkenan hadir dan juga tidak merespon. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Lulu.